Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo adik-adik, terutama adalah penegak Pandega. Hari ini berjumpa kembali di channel Pembina Pramuka bersama Kak Awang. Kita nanti akan belajar mengenai bentuk kegiatan Pramuka Penegak Pandega. Jadi mengenai kegiatan penegak Pandega itu apa bedanya dengan kegiatan yang ada di dalam golongan siaga dan penggalang? Tentunya kan kita punya ciri dan kita punya pedoman. Pedomannya adalah Polmen Kabin TD ya, yang sudah memang diramu bagaimana seorang penegak Pandega berbeda. Lalu kemarin ada sebuah pertanyaan yang cukup menggelitik adalah apakah cukup kegiatan yang ada di Pramuka itu hanya di pangkalan? Yuk kita nanti akan ulas bagaimana seorang penegak Pandega itu sesuai dengan yang ada tribina dan sesuai dengan yang ada di dalam kode kehormatan seorang penegak dan Pandega, tidak hanya di pangkalan tapi juga harus keluar dari pangkalan. Oke, kita lanjutkan adik-adik. Sebelum kita lanjutkan, kita harus mereview dulu mengenai adalah 3 tribina, yaitu adalah bina diri, bina satuan, dan bina masyarakat. Bina diri adalah upaya bagaimana kita meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Tentunya adalah seorang penegak Pandega harus selalu meningkatkan pengetahuan dan pengalaman yang ada di dalam dunia kepramukaan. Serta ini adalah bentuk dalam prinsip dasar ketiga, yaitu adalah peduli terhadap diri pribadi. Tentunya seorang penegak dan Pandega harus dapat senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sebagai bekal nantinya adalah di kemudian hari ketika dewasa. Ada bina satuan, yaitu menjadi instruktur muda, siaga, penggalang, dan penegak, dan bina masyarakat sebagai pemimpin, penyuluh, pelopor, dan peneliti. Lalu begini adik-adik, kita mengingat bahwa ada namanya adalah kode kehormatan Pramuka Trisatya baik penegak maupun Pandega. Jadi perbedaan antara golongan penggalang dan penegak adalah pada Trisatya. Salah satunya adalah kalau di siaga adalah mempersiapkan diri membangun masyarakat. Kalau penegak dan Pandega adalah ikut serta membangun masyarakat. Apakah dalam proses ikut serta membangun masyarakat itu adalah hanya dapat diperoleh dalam bina diri yang ada di dalam pangkalan? Tentunya tidak cukup bahwa seorang penegak Pandega tidak cukup hanya mengandalkan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan hanya di dalam sebuah satuan yang ada di Gusdepan, baik sebagai seorang anggota sangga, anggota ambalan, maupun mengikuti sangga kerja. Tidak cukup. Lalu bagaimana seorang penegak Pandega itu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga layak dan dapat memberikan kontribusi yang ada di masyarakat? Maka salah satu bentuk kegiatan pramuka itu adalah mengikuti latihan yang ada di Saka. Jadi tidak hanya latihan mingguan, latihan bulanan, latihan gabungan yang ada di Gusdepan, namun seorang penegak Pandega yaitu adalah berlatih yang ada di dalam luar Gusdepan, yaitu ada di satuan karya. Seorang penegak diharapkan adalah setelah selesai dilantik menjadi seorang penegak Bantara, diharapkan adalah dapat bergabung di dalam satuan karya. Kenapa? Karena memang di dalam satuan karya nanti akan diarahkan oleh pamong, akan diberikan materi oleh instruktur Saka sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalamannya sesuai dengan minat. Namun untuk adik-adik yang saat ini sebagai anggota Racana atau seorang Pandega, yaitu adalah wajib mengikuti satuan karya. Jadi seorang penegak Pandega adalah wajib mengikuti satuan karya. Nah, ini menjadi sebuah cambuk bagi kita bersama. Kenapa? Karena saat ini malah keanggotaan satuan karya itu didominasi oleh adik-adik yang ada di penegak, sedangkan adik-adik yang saat ini seorang Pandega atau anggota Racana tidak
mengikuti satuan karya. Sehingga adik-adik setelah mendapatkan pengetahuan ini, harapannya mari seorang penegak pandega kita bergabung di satuan karya. Kenapa? Karena tadi hanya bermodal semangat saja, hanya bermodalkan rasa kemanusiaan saja, hanya berbekal keterampilan yang didapat di gugus depan ternyata tidak cukup. Maka yuk kita bersama-sama agar kita layak, agar kita dapat berperan di masyarakat. Mari kita tingkatkan pengetahuan diri kita, yaitu adalah dengan mengikuti satuan karya. Harapannya adalah setelah mengikuti satuan karya yang kita senangi, yang kita bisa ikuti dengan rasa gembira, dilaksanakan dengan penuh minat, maka harapannya adalah pengetahuan itu dapat semakin banyak. Sehingga ketika kita diterjun masyarakat, kita mempunyai banyak amunisi, kita mempunyai banyak keterampilan, sehingga kita dapat berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Oke, adik-adik cukup menggelitik ya. Jadi bagi sekarang yang telah dilantik Bantara ataupun Coran Kalacana, yuk rame-rame kita bergabung di satuan karya. Tidak rugi kok, Dek. Tidak rugi. Sana nanti kita dapat teman, dapat pengetahuan yang baru. Oke, terima kasih adik-adik. Kita akan bertemu di materi berikutnya. Tetap di channel Pembina Pramuka bersama Kak Awang. Terima kasih. Salam Pramuka.